Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Kali ini bersama saya Maria Segaf, masih dari anjungan halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Nah pemirsa, kalau tadi saya baru saja melihat data real time gitu ya, yang dimiliki oleh Indeks Standar Pencemaran Udara milik Kementerian LHK. Paling tidak ada beberapa peringkat daerah dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Beberapa di antaranya peringkat pertama diduduki oleh Karawang, kemudian diikuti DKI Jakarta, kemudian juga ada Bekasi dan juga Kota Tangerang. Nah ini adalah 4 besar yang kemudian kalau kita lihat kondisinya berada pada level tidak sehat pada pagi hari ini. Itu kalau kita mengacu pada data yang dimiliki oleh Kementerian LHK. Tapi kalau kita melihat dari indeks yang dikeluarkan oleh IQR, bahkan saat ini DKI Jakarta indeksnya berada di angka 156 dengan arti adalah tidak sehat begitu ya, 13 kali lipat lebih buruk dibandingkan dengan standar WHO. Nah kita coba akan tanya-tanya nih ya. Lagi ada yang lagi foto-foto nih. Mas permisi saya ganggu dulu, boleh merapat? Oke. Ya, dengan Mas siapa? Rudi HS. Mas Rudi. Saya Indra Buana. Indra, oke. Gimana Mas? Abis foto-foto di atas anjungan halte Transjakarta, cukup cerah nggak langit kita? Nggak cukup cerah. Biasanya tampak sampai ke bangunan yang ujung itu kan. Sekarang udah agak blur-blur gitu loh. Udah agak butek, udah agak buram gitu loh. Biasanya lebih bagus, lebih jernih banget dulu ya. Nah, sekarang beda banget deh. Kalau Mas Indra tinggal di Jakarta atau di mana? Saya di Depok. Oh, di Depok. Gimana tuh Mas kalau Depok kualitas udaranya seperti Jakarta atau justru lebih baik? Sama di Depok juga. Depok, Jakarta saya rasa kan karena bersebelahan aja ya. Jadi Depok juga udaranya kurang bagus. Sama. Oke. Ada dampak nggak sih yang dirasakan oleh masyarakat langsung gitu? Ada, terutama di anak saya. Anak saya udah sejak minggu lalu dia batuk, pilek gitu loh. Batuknya juga ke dokter bilang, wah ini polusi nih katanya. Ini akibat udara debunya yang nggak baik sekarang, nggak sehat gitu loh. Dan di beberapa teman sekolah juga ada yang lagi sakit, izin sakit gitu. Karena ya gangguan pernapasan itu. Gitu. Sama aja seperti itu, betul. Jadi di DKI Jakarta pun juga seperti itu, di Depok pun juga seperti itu ya Mas ya. Kalau ini saya mau ke Mas Rudi tinggal di? Ya, saya tinggal di Bogor, Mbak. Di Bogor. Ini jadi memang lagi main ke Jakarta gitu ya, mau foto-foto di anjungan halte Transjakarta Bundaran HI. Nah gimana nih Mas, ada perbedaan nggak antara Bogor dan DKI Jakarta? Untuk perbedaan kita jauh. Yang mana jam 7 yang saya rasakan di sini itu sama seperti jam 10 di Bogor. Yang saya lihat itu entahlah itu kabut apa, kalau di Bogor itu kabutnya terasa sejuk kalau memang jam 7. Kalau di sini yang saya rasakan ya memang sedikit agak beda udaranya, agak sesek gitu. Ya itu aja sih paling. Tapi kalau di Bogor juga ada perbedaan nggak sih sekarang begitu ya, juga dengan misalnya tahun lalu? Oke. Ada perbedaan nggak kualitas udara yang kamu rasain? Untuk perbedaan tersendiri itu pasti ada, mengingat bahwa penduduk kita kan makin banyak juga dan kendaraan juga yang saya rasakan itu pasti makin banyak. Nah sekarang nih pemerintah paling tidak sedang mengkaji beberapa kebijakan penanganan untuk kualitas udara. Nah salah satunya adalah work from home nih atau bekerja dari rumah. Kalau Mas Rudi sepakat nggak? Saya Indra, Mbak. Mas Indra sepakat nggak? Dari saya sih sepakat, lebih efisien dan menurut saya agar tidak terjadinya pelonjakan penduduk di luar. Kan rata-rata masyarakat kita lebih mementingkan menggunakan pakai kendaraan pribadi daripada pakai kendaraan umum. Oke, kalau Mas Rudi gimana Mas? Oke, kalau saya pribadi saya sepakat sih dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan WFH ya. Karena ya memang kalau karyawan banyak yang sakit ya ujungnya perusahaan juga kan yang rugi kan. Seperti itu sih. Oke. Tapi kalau misalnya nih dihimbau untuk kemudian menggunakan transportasi umum yang tadinya mungkin berangkat kerja naik kendaraan pribadi gitu, termasuk yang sepakat atau enggak? Saya sepakat banget, karena itu salah satu solusi juga. Ya minimal kemacetan dan polusi dari asap-asap gitu udah berkurang lah. Minimal seperti itu. Lagi di Depok nih Mas, suka macet nih biasanya. Wah iya banget, itu banget. Tua di jalan jadinya. Di jalan. Oke, ada catatan nggak untuk pemerintah kita? Mungkin lebih cepat aja ya, penanganannya lebih cepat. Karena kan dari hasil survei atau hasil penelitian juga kan Jakarta salah satu udara terburuk di dunia ya. Bahkan nomor 1 tuh saya lihat di sosmed ya. Jadi ya saya rasa pemerintah harus lebih cepat lagi sih gitu. Itu aja. Kalau Mas Indra gimana Mas? Kalau dari saya mungkin lebih mengedukasi lagi untuk masyarakat umum, terutama dari DKI Jakarta, untuk mobilisasi di luar itu menggunakan kendaraan umum, bagaimanapun caranya. Siap, terima kasih banyak Mas Rudi, Mas Indra, monggo silakan dilanjut kalau mau foto-foto lagi ya. Nah itu tadi paling tidak ya pemirsa ya,
respon dari masyarakat kita yang memang menilai bahwa saat ini kondisi kualitas udara kita tuh memang berbeda dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Bahkan tidak hanya di DKI Jakarta, di Depok dan juga Bogor pun tadi juga disampaikan. Nah, sekarang saya mau ngobrol lagi sama Pak Nirwono nih. Pak Nirwono, tadi masyarakat sudah sampaikan ya Pak ya. Betul, Bahkan ternyata kalau tadi dilihat Pak, ya, Mbak ya. solusi yang mereka juga sepakati adalah work from home gitu. Iya. Tapi pemerintah saat ini masih mengkaji, padahal Iya. kita sudah terlatih pada saat COVID-19. Betul. Dan kondisi sudah darurat loh sebenarnya ya. Nah, itu dia. Monggo, Jadi Pak. menurut saya dengan kondisi seperti darurat seperti sekarang, kebijakannya juga harus dilakukan kebijakan darurat dalam jangka pendek supaya ada penurunan polusi udara secara signifikan ya. Seperti apa tadi dikatakan, ada dua kuncinya. Satu, pembatasan kendaraan pribadi ya, dengan berbagai macam kebijakan seperti kebijakan perluasan ganjil genap, nanti ada jalan berbayar elektronik dan seterusnya. Kedua, ya pembatasan mobilitas warga. Ya. Ya, work from home itu salah satu cara cepat untuk mengurangi pergerakan dan mobilitas warga supaya pencemaran udara juga semakin berkurang. Oke. Bahkan juga ada anjuran dari teman-teman ya untuk mengurangi aktivitas di ruang publik. Kita juga menunjukkan bahwa dengan demikian kalau work from home kan jauh lebih efektif lagi. Ya. Bukan berarti mengurangi kinerja atau produktivitas ya. Nah, dalam konteks ini juga apa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya seperti pembangunan transportasi massal tadi kita dukung, peralihan pembangkit listrik transformasi hijau juga harus kita dukung ya, penambahan ruang terbuka hijau juga pasti ya. Dan tadi udah singgung Mbak Maria misalnya tentang rekayasa cuaca misalnya. Ya. Rekayasa cuaca itu hanya mensyaratkan misalnya kalau ada awan yang cukup ya, artinya ada Dan saat ini diinformasikan memang kondisi awan kita tidak cukup. tidak cukup sehingga hal tidak itu juga sulit dilakukan. bisa, betul sekali. Iya. Dan jangan lupa kalaupun bisa dilakukan itu hanya dalam konteks mencuci udara sesaat ya, dalam waktu 1-2 jam saja dicuci, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalannya tadi. Percuma juga kalau polusi udaranya, Ya. kemudian kendaraannya yang digunakan juga masih banyak gitu Betul ya. sekali, Kotor-kotor lagi juga. betul sekali. Oh, Jadi oke. untuk sementara tidak masalah, tapi itu bukan menyelesaikan akar masalah loh. Ya, jadi kalau memang dengan sektor transportasi massal sebagai salah satu tulang punggung, tentu kita dukung. Tetapi tadi pembatasan kendaraan pribadi, pengurangan mobilitas Itu yang warga, utama ya. itu cara cepat kita dalam waktu 1-2 minggu kita akan melihat loh dampak secara signifikan. Nah, kita berharap DKI Jakarta juga didukung oleh pemerintah daerah ya sekitar Bodetabek tadi segera menerapkan kebijakan tadi ya secepat-cepat mungkin. Oke. Jangan sampai September. Nah, Kita tapi masih kan ada 2 minggu deh tapi ya. kan saat ini masih dikaji lagi. Kita Iya. juga mempertanyakan siapa Iya. hal-hal yang masih dikaji. Pasti Apalagi pemerintah yang mau kita dikaji ya, terus Nah, itu dia. Tapi jadi kan pemerintah pasti pertanyaan memiliki juga. alasan tertentu. Iya. Dan sepertinya kan tidak hanya Indonesia yang menerapkan hal itu pada Betul. saat kondisi seperti ini loh, Pak. Beberapa Betul. negara kan juga menerapkan hal serupa. Iya, Solusinya jadi kan membatasi mobilitas warga. Mobilitas warga dan berbagai kendaraan ya. Bahkan negara-negara Eropa Barat misalnya, negara-negara seperti Finlandia, Swedia ya, sampai dengan kota di Amsterdam gitu ya. Itu juga sudah melakukan work from home sebagai bagian dari budaya baru pasca pandemi ya, dan juga terbukti efektif pengurangan mobilitas warga bukan berarti mengurangi produktivitas loh ya. Jadi ini juga salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara. Nah, kira-kira menurut saya tadi kita sepakati Mbak ya. Tidak perlu lagi banyak kajian, segera lakukan tindakan nyata, artinya kebijakan segera diterapkan, pembatasan kendaraan pribadi, pembatasan mobilitas tadi, dalam waktu signifikan, 1-2 minggu, kita bisa evaluasi kembali seberapa besar polusi tadi dapat menurun secara signifikan. Oke, itu dia yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah kita ya Pak ya. Ya. Tapi kan tentu beberapa pihak seperti misalnya sektor usaha juga Ya. ada penolakan tuh Pak di sana. Ya. Karena WFH bukan menjadi satu-satunya Ya. kebijakan yang paling tepat. Tapi pengamatan tepat Ya. seperti apa? Nah, menurut saya perlu sosialisasi ya. Oke. Pemerintah harus menjelaskan mana-mana saja yang akan diterapkan untuk work from home ya. Tadi misalnya Ya. ASN yang tidak melayani publik langsung ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan swasta ya seperti konsultan misalnya, ataupun juga pekerjaan yang tidak perlu harus hadir misalnya ya, kecuali pekerjaan konstruksi misalnya ya. Terus kemudian juga sekolah misalnya. Jadi dengan kondisi polusi udara yang sudah buruk ini harusnya masyarakat juga dapat menyadari aktivitas di ruang publik pun juga berbahaya sebenarnya kan. Artinya kalau kita mengurangi kegiatan di ruang publik itu bukan berarti mengurangi produktivitas, bukan mengurangi pekerjaan ya sebenarnya, untuk menjaga keamanan dan kesehatan warga. Itu menurut saya jauh lebih penting. Itu dia, jauh Ya. lebih penting. Paling tidak 2 hal ya pemirsa ya dari obrolan kami bersama Ya. dengan Pak Nirwono Yoga dan juga tadi bersama dengan sejumlah masyarakat. Paling tidak ada 2 hal. Yang pertama adalah solusi jangka pendek dan juga adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk jangka panjangnya. Beralih dari kendaraan pribadi menuju ke kendaraan umum maupun dari kendaraan dengan bahan bakar bensin menuju ke bahan bakar listrik ini yang harus dijalankan secara paralel agar kita kemudian bisa mendapatkan kembali udara segar pada saat pasca COVID-19 kemarin Iya, ya. betul. Langit DKI Jakarta biru begitu kembali, indahnya ya. dengan segarnya udara yang bisa kita hirup. Paling tidak seperti itu, saya Ya. kembalikan dulu ke Anda, Bayu dan juga Rati.